Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog di Medio 2025. Astra Honda Motor selaku APM sepeda motor merek Honda di Indonesia itu merilis update refreshment dari salah satu motor dual purpose mereka, yaitu Honda CR-V 150L. Honda menghadirkan 4 pilihan warna yang bisa dibilang cukup keren sih. Semuanya keren. Yang pertama itu ada Extreme Red yang menggunakan warna-warna factory-nya Honda dan juga dipakai di Honda CR-V 450L, 250R yang dual purpose, yang special engine itu. Terus itu ada yang namanya Extreme Green, ya, warnanya hijau, army. Terus habis itu ada Extreme Black dan satu lagi yang juga cukup menarik adalah warna Extreme White. Kenapa cukup menarik? Karena untuk warna Extreme White ini menggunakan tema yang bisa dibilang cukup berbeda dengan ketiga warna lainnya. Ya, dia menggunakan tema grafis bernada retro. Nah, kebetulan di belakang saya nih, saya lagi ada di Sun Prima di Bogor. Itu satu ada nih CR-V 150R Extreme White. Kita langsung kepoin dan kita langsung kupas tuntas grafis baru ini dan apa yang menarik dari grafis baru Extreme White dari CR-V 150R. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat ya, secara umum bodi dari depan ke belakang itu menggunakan bodywork yang bisa dibilang tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan CR-V 150R waktu pertama kali dirilis ya. Namun memang yang benar-benar berubah itu merupakan bisa dibilang kombinasi dari warna ya. Untuk yang Extreme White, dia menggunakan headlamp, batok headlamp yang hitam. Terus habis itu kalau kita lihat ke bawah, fender depan atau spakbor depan itu menggunakan warna putih. Nah, ini warna putihnya ini tidak metalik, tapi dia lebih ke warna putih yang solid gitu. Nah, seperti teman-teman tahu ya, semenjak awal kalau kita ngomongin mengenai Honda CR-V 150L, itu plastiknya ini spesial teman-teman sekalian. Jadi memang untuk motor-motor dual purpose seperti kayak CR-V 150L ini, itu plastiknya itu lebih ke plastik yang PE ya, bukan ABS ya, sorry ya, jadi bukan plastik ABS, tapi dia plastik yang jenisnya PE, sehingga pada saat dia ketekuk gitu nggak pecah teman-teman sekalian ya. Nah, sama seperti yang dipakai di sini juga nih, kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, plastiknya plastik PE, sama model pencetakannya juga menggunakan termoplastik, jadi cuman dia plastiknya PE. Nah, untuk spakbor depannya kayak gini, dan untuk nih yang menarik nih tetap ada di bagian samping nih, di side bodinya menggunakan warna putih. Nah, stikernya ini nih, saya ya, kombinasi dari grafis warna merah, warna hitam, terus ada tulisan 150 dengan warna kuning. Ini benar-benar klasik ya, desainnya itu tidak menunjukkan desain yang modern, font yang dipakai juga tidak menggunakan font yang modern, benar-benar klasik. Ini garis-garis ini juga asli kan, dan grafis ini juga hadir tetap di bagian kanannya juga ada, di kanan dan di kiri. Nah, ini nih tulisan CR-Nya sekarang untuk 2025 memang pindah dari atas ke bawah sekarang, dan ini juga hadir di CR-V 450, di 250R yang special engine itu sama teman sekalian. Ini kualitas plastiknya juga tebal teman-teman sekalian, menggunakan plastik PE, dan stikernya biasanya kalau untuk stiker di motor-motor dual purpose juga stikernya beda dengan motor-motor harian biasa. Ini stikernya lebih durable teman-teman sekalian. Jadi kalau ya seperti kita tahu ya, motor-motor dual purpose seperti ini itu banyak dipakai, misalkan kita ke terabas kayak gitu, terus banyak ketemu batu, ketemu ilalang dan segala macam. Ini modelnya itu lebih durable biasanya ya. Stiker-stikernya ini kualitasnya lebih bagus lah. Ini semuanya, hampir semuanya plastiknya itu plastik berjenis PE gitu, mulai dari atas, depan, dari headlamp segala macam, semuanya, samping sampai bodi belakang semuanya sama. Jadi base-nya kalau untuk sebelah sini itu berwarna putih, sementara kalau mulai dari tengah sampai subframe, covernya itu menggunakan warna hitam. Tapi tetap kalau kita bisa lihat di sini stiker grafisnya itu dia menggunakan warna putih. Semua ke belakang warnanya hitam teman-teman sekalian. Sama ya. Kalau kita lihat juga bagian sisi sebelah sebelah kanannya ya. Nah, itu sama semuanya ya. Sama semuanya. Nah, lalu spesifikasinya apa aja ini yang
yang dihadirkan di sini. Jadi kalau kita lihat satu persatu, yang memang cukup menarik dari CRF 150R itu dari suspensi depannya, ya. Suspensi pertama waktu CRF 150L keluar itu memang salah satu yang jadi nilai jualnya memang ini suspensi ini memang enak banget. Upside down dari Showa BFFRC ya kalau nggak salah ya. Belum ya, maaf, belum BFFRC, belum ada tulisannya, belum Spirit Function Fork. Dia 37, cukup gede ya. Diameter suspensinya itu travelnya itu cukup panjang ya. Cuma kalau saya lihat contekan dulu, saya hampir lupa berapa travelnya. Kalau untuk suspensi itu stroke-nya ini 225 mm atau 22 cm stroke dari perjalanan atau travel dari ininya nih teman-teman sekalian, travel dari suspensinya. Nah, dan ini tuh redamannya, terus habis itu reboundnya itu enak banget. Udah cobain ya, terabas-terabasan ringan untuk orang-orang pemula dan segala macam. Ini suspensinya enak. Jadi dia dilesepnya, bottomingnya juga pas semuanya. Ini keren. Untuk roda depannya dia menggunakan rim atau velg dari aluminium ya. Aluminium ring 21. Dia menggunakan velg jari-jari seperti biasa. Ini spoke wheel dengan pengereman 2 piston kaliper dari Nissin dengan cakram wave. Nah, cakram wave nih, teman-teman sekalian ya, ada wave kayak gini ya, gelombang ini artinya dia digunakan atau desain ini digunakan untuk agar cakram ini cepat untuk bisa disipasi atau melepas dari udara panas. Mesinnya sendiri masih sama teman-teman sekalian ya. Lihat contekannya masih sama nih. Mesin 149 cc, 150 cc bilangnya 1 silinder berpendingin udara ya. SOHC ini powernya sampai 12,91 PS. Dan juga torsinya 12,43 Nm di RPM 6500. Ini sih memang secara umum common part ya, kalau bisa dilihat dengan misalkan mesin-mesin seperti kayak mesin yang dipakai di Verza, cuman setupnya beda karena ini dipakai di motor dual purpose. Frame-nya beda dari Verza. Ini frame-nya spesial nih ya, khusus untuk CRF ini yang berjenis dual purpose. Frame depan menggunakan warna hitam, dan nah ini suspensi belakangnya masih sama teman-teman sekalian, monoshock dengan link. Nah ini link-linknya nih, jadi dia nggak langsung ketemu sama shock breakernya nggak langsung ketemu dengan swing arm, tapi dia ada kneeling di bawah. Nah kneeling di bawahnya nih. Nah ini travelnya juga sekitar 200-an ya kalau dilihat ya. Ini tuh 207 daya mainnya juga. Ke belakang swing armnya besi kotak, menggunakan ban belakang dual purpose berukuran 18 inch 410 ya dari IRC. Nah, jadi secara umum sih masih sama ya. Terus footpack-nya juga ini nih yang spesial juga, dimana Honda tuh menghadirkan footpack yang tipe begerigi dan juga ada karetnya di sini. Nah ini karetnya bisa dilepas nih kalau teman-teman sekalian memang mau keblusukan ke hutan gitu ya. Nah ini copot aja gitu ya, tinggal pakai yang gerigi. Nah tapi kalau dipakai di perkotaan dan segala macem, ya karetnya bisa dipasang lagi di sini. Nah ini dia satu yang menarik di CRF 150L. Bagian belakang masih tetap sama teman-teman sekalian ya, menggunakan lampu ini bulb juga. Terus habis ini juga masih lampu sennya juga bulb dengan fender sama. Dan untuk yang extreme white, joknya menggunakan warna yang merah teman-teman sekalian. Mufflernya masih sama ya, knalpot masih sama, model-modelnya masih sama. Jadi memang secara umum itu yang menarik, yang berbeda adalah grafisnya. Ini kita bisa lihat juga di sini untuk ininya, untuk untuk bagian triple T atas ya. Nah ini dia nih, menggunakan cap atau tutup dari suspensi depan warna gold. Terus habis itu ya ini dia nih, untuk handlebarnya dia tuh memang sudah ada ini ya, sama dari awal juga ada kayak stabilizer di bagian atas untuk handlebarnya ya, masih sama semuanya. Dia nggak ada untuk nyalain dim, tapi dimnya di sini
yang menarik ya. Nah, secara umum juga gitu, lampunya juga masih bulb atau masih bohlam, tidak ada yang berubah. Tetap untuk pasar Indonesia tetap dihadirkan kayak yang namanya ini nih ya teman-teman sekalian, bracket untuk plat nomor di bagian depan. Nah, jadi seperti ini. Ya, secara umum sih memang yang menarik nih ini dia. Ini nih spesial sih. Ya, kalau teman-teman suka yang namanya berjenis klasik, dual purpose, motor trail, motor motocross klasik ya ini. Pakai yang CRF 150R warna extreme white. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, salah satu dari 4 warna baru yang dihadirkan Honda untuk CRF 150L di 2025 ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.